Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Halaman berapa sekarang? 359 bagian bawah itu. Qala al-mu'allif asbahullah wa'tabir al-'umum wa'tabiril 'umuma fi nassin uthir amma khususu sababi fa ma'tubir. Anggaplah dalam suatu dalil itu, anggaplah makna umum dalam suatu dalil amma khusus bisababin fa ma'tubir. Adapun dalil tersebut adalah menunjukkan khusus dikarenakan suatu sebab, maka dianggap juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hukum asalnya itu al-aslu baqa'u ad-dalil ala umumi hatta ya'tiya takhsisuhu. Itu nanti pembahasannya. Hukum asalnya dalil itu menetap sesuai dengan keumumannya sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Paham belum? Jadi itu nanti kaidahnya kita akan baca. Kita lihat aja. Hada yushiru ila qaidatin ma'rufatin 'indal ulama wa hiya, pantun ini mengisyaratkan pada kaidah yang ma'rufah, dikenal di sisi para ulama, wahia annal ibrah bi umumil lafz. Annal ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ini juga yang ana sebutkan tadi itu. Bahwasanya yang jadikan patokan pelajaran itu adalah keumuman lafadznya, bukan sebabnya yang khusus. Kalau lafadznya umum walaupun sebabnya khusus, maka diamalkan. Faham belum? Naam. Sebabnya khusus contohnya apa? Sebabnya khusus tapi lafadznya umum, laisa minal birri asyamu fis safari. Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Ini umum. Umum untuk siapa? Umum untuk setiap orang yang khusus seperti dalam kasus tersebut. Yaitu orang yang saat itu lemah badannya, dia tidak kuat, dia safar puasa sampai dia pingsan. Nah itu. Jadi kalau orang lemah, enggak kuat puasa kok nekat puasa, itu tidak baik. Itulah maksudnya. Jadi khusus pada orang yang seperti itu. Berarti kalau orangnya kuat, badannya kekar, kuat untuk puasa pun stamina tetap oke, misalkan puasa bagus. Paham belum? Tapi umum. Umumnya apa? Setiap orang yang dia lemah untuk puasa, jadi kok nekat puasa, paham ya? Maka nanti apa? Maka dia nanti akan apa? Akan na'am barakallahu fikum, kena hadis tadi itu. Tapi kalau dia itu lemah, jadi kalau dia itu kuat untuk berpuasa dan akhirnya berpuasa, dia afdal. Naam. Faham ya? Jadi yang jadikan patokan itu lafadznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Yakni fil ahkam, dalam masalah hukum. Fala yuqayyad al-hukm bisababih, maka hukum tidak bisa diikat dengan sebab khusus tadi itu. Bal idza warada lafdzul 'am wa sababuhu khas, bahkan apabila datang lafaz yang umum, dalil kalau lafaz yang umum tapi sebabnya khusus, fa innahu yuhmal 'alal umum, ya kan? Dibawa kepada makna umum, wa la yukhtassu bisabab, dan tidak dikhususkan dengan sebab. Contohnya biar tambah jelas. Qalu inna sababa nuzuli qouli ta'ala qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sebab turun ayat tersebut, kata mereka para ulama, kisah Aus bin Samit radhiyallahu anhu ma'a zaujatih. Kisah tragedi ributnya Aus bin Samit barakallahu fikum bersama istrinya. Khusus enggak berarti sebabnya? Khusus enggak? Khusus, tapi sebabnya khusus, tapi lafadznya umum. Paham ya? Lafadznya umum, kita lihat. Walakinna lafdhu 'amun wasiqatu 'umumiha al-ism mausul. Qad sami'a Allahu qaulal allati. Ism mausul bukan? Ism mausul. Ism mausul kemarin menunjukkan apa kemarin? Menunjukkan apa kemarin? Umum. Paham belum? Lafadznya umum, bentuk keumumannya adalah ism mausul, fa yakunu hadzal hukm 'am. Berarti hukumnya ini umum, i'tibaran bi umum lafadz. Yang dianggap yang menjadikan patokan atau anggapan adalah keumuman lafaz tersebut. La bi khususis sabab, bukan karena sebabnya khusus. Kalau sebabnya karena Aus bin Samit tadi sebabnya dengan istrinya. Tapi lafaznya tentang umum. Paham ya? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi
As-sabab itu kaidahnya. Yang jadikan patokan adalah keumuman lafadznya bukan sebabnya yang khusus. Naam. Wa 'ala hadza berdasarkan penjelasan ini fa hukmu hadhil kaffarah syamilun li Aus bin Samit radhiyallahu anhu wa li ghairihi. Masyaallah. Berdasarkan penjelasan ini berarti hukum kafarahnya itu mencakup Aus bin Samit dan juga yang lainnya yang melakukan apa? Hal tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dalam surat Al-Mujadalah antum bisa lihat sendiri. Mafhum soal ini ya? Ewa. Wa mithluhu qaulu ta'ala, contoh yang lain adalah perkataan Allah Ta'ala walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Orang-orang yang mereka menuduh istri-istri mereka dalam kondisi mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka sendiri. Nuduh berzina tapi enggak punya saksi. Diapakan? Cambuk berapa kali? 80 kali cambukan. Nazalat fi Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ini turun khusus saat itu turunnya untuk apa? Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu wa imra'atuh dan juga istrinya. Walaysat khassatan bihima, tapi tidak khusus untuk keduanya, bal hiya 'ammah umum. Jadi hukumnya itu umum, hukumnya umum walaupun saat itu khusus kepada siapa? Hilal bin Umayyah dan istrinya. Tapi kan berlaku umum kalau zaman sekarang misalkan ditegakkan syariat Islam, hukumnya hukum Al-Qur'an Sunnah. Nuduh orang berzina enggak bisa datangkan saksi. Diapakan? Cambuk 80 kali, tetap umum itu loh. Itu kan khusus. Nah, sebabnya khusus tapi lafaznya umum. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadikan patokan tolak ukur adalah keumuman lafaznya bukan kekhususan sebabnya. Nah, kita lihat lagi contohnya, wa mithluhu hadits alladzi ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi nahmilal qalil minal ma' idza raqibna al-bahr afanatawadda bima'il bahr. Contohnya yang lain adalah hadis yang saat itu Rasulullah ditanya. Ditanya bahwasanya apa? Kami membawa sedikit air dalam kondisi kami sekarang berada di tengah lautan. Bawa air dari daratan, kemudian berada di tengah lautan. Lagi mengarungi lautan. Mengarungi maksudnya apa? Kayak karung itu. Mengarungi samudra berarti maksudnya apa? Berlayar. Kemudian para sahabat bertanya, "Apa natawadda bima'il bahar? Apakah boleh kita wudu dengan air laut?" Air laut tahu sendiri bagaimana rasanya, luar biasa. Air laut rasanya bagaimana? Asin. Nah, ya, untuk wudu pakai air laut ya pelikat semuanya biasanya. Kalau belum benar biasa. Paham ya? Nah, untuk mandi di pinggir laut coba. Atau mandi di laut biasanya asin, kemudian airnya juga melekat-melekat itu ya. Nah, tanya para sahabat, kami cuma bawa air dari darat itu sedikit. Dalam kondisi kita berlayar di lautan ini, apakah boleh berwudu dengan air lautan? Faqala sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, bangkainya halal, bayangkan. Pertanyaan satu jawab dua. Masya Allah. Airnya suci, bangkainya halal. Semua bangkai laut, hewan laut semuanya halal kecuali semua hewan laut, bangkai laut halal kecuali, ingat enggak? Kecuali anjing laut. Bas. Kecuali apa Abu Mu'ad? Kecuali apa Umar? Kecuali apa Hasan? Apa? Kura-kura? Apa? Yang buas. Buas apa contohnya buas? Bentar. Apa buas? Ikan paus. Buas bukan paus, kalau antum dekat bisa dicaplok. Namanya ikan hiu. Kecuali yang membahayakan. Nah, itu aja jawabannya. Paham ya? Bener enggak? Semua hewan laut itu halal kecuali membahayakan. Membahayakan haram. Bukan karena semata-mata hewan laut, tapi karena membahayakannya itu. Paham belum? Mau makan babi laut telada pun halal. Anjing laut pun halal. Apalagi ular laut misalkan halal. Paham ya? Bangkai laut itu maksudnya bangkai hewan laut atau bangkai darat dibuang ke laut itu? Bangkai asli memang hewan laut. Kalau antum bangkai darat dibuang ke laut tetap haram. Paham ya? Bangkai sapi dibuang ke laut jadi halal enggak?
Maksudnya itu maksudnya. Fal ibrah bi umumi hadzal lafdz la bi khususi hadzalikas sa'il. Makanya jadikan patokan adalah keumuman lafaz ini bukan kekhususan apa? Orang yang bertanya tersebut. Sampai saat ini kalau antum di tengah lautan kok mau wudu pakai air laut, boleh, suci gitu loh. Walaupun saat itu turunnya apa? Walaupun saat itu berkaitan masalah orang yang bertanya tadi itu. Idzan al-ibrah bi umul lafdz la bi khusus sabab, ini kaidahnya. Jika demikian berarti kaidahnya apa? Keumuman lafaz tersebut bukan kekhususan sebabnya illa fi halin wahidah ini, kecuali dalam satu kondisi atau keadaan. Istasnaha al-muallif biqaulih, yang dikecualikan oleh muallif dengan ucapannya. Nah, nanti ada yang kecualikan. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Yang jadikan patokan keumuman lafadznya bukan kekhususan sebabnya, kecuali dalam satu kondisi, satu keadaan yang nanti akan kita lewati pembahasannya. Nanti namanya dikenal dengan apa? Amun makhsus. Umum tapi dikhususkan. Seperti tadi itu hadis yang kita lewati. Apa tadi? Laisa minal birri asyamu fis safari. Ini umum. Semua orang kalau safar kok puasa itu enggak baik. Ini umum. Tapi khusus. Kok khusus mana? Keumumannya khusus orang yang enggak mampu puasa gitu loh. Kalau orang enggak mampu puasa, lemes badannya, berpuasa ketika safar, baik atau tidak? Enggak baik. Khusus enggak berarti? Tapi lafadznya umum enggak? Umum. Itu namanya amun maksus. Wah, ada amun maksus, ada ini, ada itu, memang gitu. Dalam ilmu usul seperti itu. Paham belum? Beda dengan pertama tadi. Kalau pertama tadi kan al-ibrah bi umumil lafdzi la bi khususi as-sabab. Kalau yang kedua nanti apa? Amun maksus. Lafadznya umum tapi dikhususkan. Umum mengenai orang yang enggak mampu puasa. Ya kan? Umum apa? Umum semuanya tidak baik kalau safar kok puasa, tapi khusus bagi orang yang enggak kuat atau orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu boleh enggak puasa? Afdal. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.